Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membahas materi tentang perkembangan sosial bagi remaja yang diampu oleh dosen saya, Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Perkembangan sosial bagi remaja adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Perkembangan sosial ini berupa jalinan interaksi antara anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial adalah proses belajar mengenal norma dalam peraturan dalam sebuah komunitas. Manusia akan selalu hidup berkelompok dan membutuhkan satu sama lain, sehingga perkembangan sosial adalah mutlak bagi setiap orang untuk dipelajari, untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi langsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Pada masa remaja terjadi perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mengandung perubahan biologi, kognitif, psikososial, dan sosial emosional sentroks. Nah, jadi pada intinya perkembangan sosial itu adalah perkembangan antara satu dengan yang lainnya, yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Pembahasannya yaitu remaja mulai membentuk berbagai jenis hubungan sosial lebih mendalam dibandingkan masa kanak-kanak, dan jaringan sosial yang luas meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda menurut Oswald tahun 2010. Perkembangan sosial pada masa remaja menjadi dibagi tiga, yaitu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja awal itu ditandai dengan banyaknya teman sebaya kita yang sangat dominan. Mereka membentuk kelompok, ahli laku sama, berpenampilan sama, dan mempunyai bahasa dan kode isyarat yang sama. Pada remaja tengah, perkembangan sosialnya adalah usaha untuk mendapatkan teman baru dan sangat memperhatikan kelompok lain secara selektif dan kolektif. Nah, pada masa remaja tengah ini, kita lebih banyak berbaur dengan orang lain, seperti berbaur dengan masyarakat luas. Contohnya itu penjual pedagang yang biasanya berada di pinggir jalan, ibu-ibu kantin, tukang fotokopi, dan jenis-jenis masyarakat lainnya. Nah, pada remaja akhir, perkembangan sosial itu kita lebih dengan bergaul dengan sejumlah teman yang terbatas dan yang lebih dekat saja. Lebih dekat, dan terdapat kebergantungan kepada kelompok sebaya berlangsung fleksibel. Nah, pada remaja tengah ini kita lebih membatasi diri kita untuk tidak bertemu dengan banyak orang, karena pada usia dewasa remaja akhir itu sudah memasuki usia dewasa yang dimana otak kita itu pikirannya bukan hanya tentang pertemanan saja, tapi pikiran ini sudah meluas sampai ke dunia pekerjaan, dunia perkuliahan, dan sampai pendidikan maupun pekerjaan lainnya. Adapun ciri-ciri perkembangan sosial remaja. Yang pertama, mencari identitas. Nah, jadi pada remaja itu mencari identitas dirinya dan mencari jati diri. Yang kedua, menunjukkan diri. Nah, yang kedua ini remaja menunjukkan diri. Yang dimaksud menunjukkan diri adalah remaja ini bersikap menampilkan dirinya sebagai seorang agent of change atau perubahan bagi setiap sudut. Yang ketiga, pergaulan bertambah luas dan kompleks. Yang keempat, bantuan emosional. Sikapnya kompetisi atau persaingan. Nah, pada usia remaja ini, kita dimana seringkali terjadi persaingan antara satu sama lain. Contohnya persaingan tentang cinta, persaingan tentang pendidikan, yaitu mengejar-ngejar nilai ataupun berkejar-kejar bersaing secara sehat. Yang kedua, konformitas, selalu ingin sama dengan kelompok. Yang ketiga, mencari perhatian. Nah, remaja seringkali mencari perhatian di luar dan di rumah. Yang keempat, menentang aturan, karena dia sudah merasa dewasa.
Jadi dia menentang aturan-aturan yang ada. Contohnya seperti ketika naik kendaraan dia tidak memakai helm dan tidak membawa jenis-jenis kartu lainnya dan menyebabkan dia dirazia. Yang kelima, menentang aturan orang tua. Yang kelima, menentang campur tangan orang tua karena dia sudah merasa dewasa. Jadi apa kata orang tuanya dia tidak dengarkan. Contohnya anak laki-laki yang dilarang merokok oleh orang tuanya. Walaupun dia sudah dilarang, tetapi karena dia sudah candu dengan itu, maka dia tidak mendengarkan apa ada nasihat dari orang tua dia. Tujuan dari interaksi sosial adalah interaksi sosial yang terjadi di kalangan remaja merupakan puncak perkembangan rasa sosial yang terjadi pada diri seseorang. Karena masa remaja ini, hubungan sosial yang terbentuk bertujuan untuk memperoleh hubungan atau relasi baru yang lebih erat dalam kehidupan antar remaja, yaitu berkomunikasi dengan teman sebaya dan bertukar ide dan inovasi maupun pikiran dengan teman sebaya yang umurnya sama-sama remaja. Adanya interaksi yang rutin antara remaja dengan teman sebaya berpeluang bagi remaja untuk dapat mengenal dan belajar mengenai keanekaragaman perilaku teman sebaya. Nah, jadi kita lebih tahu misalnya sifat orang ini, oh ternyata dia baik, sifat orang ini, oh ternyata dia jahat, karena kita membangun yang namanya komunikasi antara satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain. Terus yang kedua, perbedaan individu dalam kematangan berpikir. Nah, jadi setiap pribadi itu cara berpikir mereka berbeda-beda, bergaul dan bekerja. Melalui proses tersebut, remaja dapat melihat bagaimana memperlakukan temannya yang seharusnya dan menilai bagaimana